Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sudah malam buat teman-teman YouTube yang lagi nonton video saya. Di depan saya sudah ada iPhone 11 yang biasa, bukan Pro atau yang Pro Max. Saya sudah pakai HP ini sekitar 1,5 tahun. Saya di sini mau berbagi pengalaman saya selama memakai HP ini. Bagaimana user experience, atau mungkin untuk pemakaian sekarang masih bagus atau enggak. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau beli, jadi bisa dilihat pada video ini. Semoga pada video ini bisa terjawab keraguan dari teman-teman. Yuk kita langsung saja bahas ke pembahasan. Oke, pertama-tama kita lihat kotaknya seperti apa sih kalau kita beli HP ini, khususnya untuk teman-teman yang beli second. Mungkin kotaknya bakal sebesar ini, ada gambar iPhone. Kalau misal teman-teman beli yang baru, mungkin dusnya yang lebih tipis, itu lebih mungkin setengah dari ini, karena nggak ada charger sama nggak ada earpods-nya. Kita lihat dulu, ini yang versi punya saya 128 GB yang warna hitam. Ini ZA, modelnya tuh dari, kalau nggak Cina, dari Hong Kong. Oke, kita langsung buka aja. Jadi yang dari Hong Kong itu dia dual SIM fisik, bukan dual nano SIM. Kemudian di sini ada SIM card ejector, card guide, start guide juga, banyak bahasa Cina, dan juga Apple sticker. Di sini Apple sticker masih dapat 2. Mungkin teman-teman kalau beli baru yang sekarang cuma dapat 1 kontak gini doang. Oke, next ada masih dapat earphone saya atau earpods yang lightning jack. Kemudian ada kepala chargernya ini yang 5 watt, yang slow charging, bukan yang fast charging. Yang kaki 3 jelasnya dari Cina. Kemudian ada kabel data USB-A yang lama ke lightning. Kalau mungkin teman-teman beli yang baru, kemungkinan dapat lightning ke USB-C ininya, bukan USB-A lagi. Cuma nggak dapat kepala charger sama earpods-nya. Next, kita lihat kondisi HP saya selama 1,5 tahun. Kita lihat di port-portnya dan tombol-tombolnya dulu. Di depan ada layar, kemudian ada earpiece di sini. Terus kemudian bawah nggak ada. Di atas sini kosong. Sebelah kanan ada tombol power. Nah, ini tombol power nih. Karena saya pakai hard case, jadi ya kayak gini lah, agak ngelopek gitu, karena di hard case nya itu keras di bagian tombolnya gitu, jadi ya catnya agak ngelupas. Jadi kalau saya saran ke teman-teman, mending pakai soft case aja yang bahan silikon atau karet atau apalah yang bukan plastik keras gitu. Kemudian di bawahnya bersih sih, belum nggak ada apa-apa. Ada speaker, ada lightning port, kemudian ada mic. Di sebelah kiri ada volume down, volume up, sama vibration atau apa nih, silent switch. Di bagian belakang dual kamera, flash, mikrofon, logo Apple. Udah. Karena ini yang versi biasa, jadi masih glossy gini nih, masih glossy banget. Jadi ya kalau kena sidik jari agak kelihatan gitu. Coba, di sini nggak kelihatan, tapi kelihatan banget kalau teman-teman lihat langsung. Sama di sini sudah ada pecah anti goresnya, untungnya bukan layarnya. Nah, ini anti goresnya pecah, belum saya ganti. Next kita bahas layar.
Oke, untuk iPhone 11 ini layarnya sama persis kayak iPhone XR, masih pakai Liquid Retina IPS LCD ya, jadi belum OLED. 6,1 inci diagonal layarnya, screen to body rasionya tuh 79%, masih tebal bezelnya ini. Untuk ini resolusi yang agak jadi catatan, resolusinya tuh masih 828 pixel kali 1792 pixel, rasionya itu 19,5 banding 9, PPI nya itu 326 ppi. Untuk protectionnya ini scratch resistant glass oleh fabric coating, dan sudah ada true tone-nya ini. Tapi menurut saya sih sudah bagus, biarpun dia nggak masih resolusinya masih di bawah Full HD, jadi menurut saya nggak ada masalah untuk di resolusi. Hanya di komplit saya di jenis panelnya masih LCD. Next kita bahas tentang performance. iPhone ini pas rilis menggunakan OS 13 atau iOS 13, tapi masih sampai sekarang masih dapat pembaruan hingga 14.4.1. Kemungkinan di iOS 15 iPhone 11 ini masih dapatkan software update, kemungkinan 2 atau 3 tahun lagi. Kemudian untuk penggunaan chipset ini menggunakan Apple A13 Bionic. Kemudian untuk RAM-nya dari memori RAM-nya itu 4 GB aja, 4 GB menurut saya sudah cukup untuk multitasking dan lain-lain. Ini coba kita multitasking, kita buka Safari, kita buka foto saya, kita buka YouTube Studio dan lain-lain sih nggak ada masalah, cuma 4 GB. Penyimpanan internalnya itu 128 GB yang punya saya. Jadi untuk yang paling basic itu 64 GB dan yang paling tinggi itu 256 GB. Tapi menurut saya 128 itu sudah cukup banget. Next kita tes gaming aja, kalau enggak Fruit Ninja, game favorit saya dulu. Zen aja. Play. Nah, ini tuh udah pasti lancar lah kalau main ini, Mobile Legend atau segala macem udah pasti lancar kayak gini. Kita tes PUBG aja ya, kalau nggak tes PUBG. Oke, untuk iPhone 11 ini kita lihat dapat settingan grafis apa sih. Mentok di Extreme HDR, mantap nggak tuh, Extreme HDR loh. Kita nyalain suaranya dulu dikit, sekalian cek speaker. Oke. First point for the red team. Hampir saja guys. Oke, saya bukan pro player, jadi ya beginilah mainnya. Cover me. Target down. Pingnya guys, lihat nih pingnya parah, ngeles aja di atas. Target down. The red team is in the lead. Satu lagi saya mau coba di sini, ada game
lumayan bagus kalau aku bilang. Game balapan. Saya agak miring ya, sorry. Lihat grafisnya bagus kan? Kalah aspal kalau menurut saya. Nah, cuma kalau di sini bisa balikin guys, misalnya saya ciloko atau gimana, kita bisa balik lagi misalnya, udah gitu. Entah curang atau enggak atau kayak gitu, nggak tahu kalau online multiplayer bisa nggak. Nah, hancur kan. Hancur lagi. Wow. Oh ya, untuk uji benchmark di sini iPhone 11 ini sudah mendapatkan sekitar 500 ribuan skornya. Jadi ya kemungkinan ini sih sampai 2-3 tahun itu belum lemot lah kalau menurut saya untuk urusan lemot ya. Cuma kalau urusan baterai sudah mulai boros atau apa, saya nggak tahu lagi. Next kita ke sektor kamera di sini. Untuk setup kameranya itu dual kamera belakang. Yang pertama itu yang wide lens atau lensa biasa. Yang kemudian yang kedua itu ultra wide lens. Nah, ultra wide lens sama wide lens saja, nggak ada telefoto kan. Yang ini iPhone 11 biasa. Sama ada mic sama flash. Di depan itu ada satu, semuanya itu 12 megapiksel yang lensa utama. Yang membedakan itu cuma aperture-nya. Yang lensa utama itu aperture-nya 1,8, untuk yang ultra wide itu 2,4, kemudian yang untuk di depannya itu 2,2 aperture-nya. Dan untuk yang depan itu sudah bisa untuk Face ID atau Face Unlock. Semua kamera bisa merekam video hingga bisa 4K hingga 60 fps. Depan, belakang, ultra wide juga bisa 4K 60 fps. Tes untuk foto saja. Oke, kita cek foto. Di sini teman-teman, saya tes foto malam hari ini yang wide atau yang selalu reguler. Ini yang ultra wide. Nah, terus kita selfie sebentar. Nah, selfie-nya bisa kayak gini. Oke, untuk video dikit aja ya, saya kasih video tes untuk video iPhone 11. Kamera belakang ini seperti ini nih. Wih, masih bagus banget guys. Masih bagus. Untuk ultra wide nya sebentar, mana ultra wide. Nih, kelihatan semua barang-barang saya. Untuk yang outdoor kita lihat pada video berikut ini. Kamera belakang wide atau yang reguler, suasana sore hari dengan resolusi Full HD 60 fps, terlihat seperti ini.
Oke, ini pakai kamera belakang yang wide 60 fps kayak gini di outdoor pagi hari. Teman-teman lihat ini. Awannya kalau ini wide lens 60 fps juga bisa dilihat lebih lebar. Oke, ini untuk kamera depannya. Kamera depan. Saya ganti dulu ke landscape set kayak gini. Bisa lihat awannya. Next kita lanjut bahas di bidang suaranya. Untuk setup speakernya itu stereo atas dan bawah sini, dan juga nggak ada port 3,5 mm. Jadi kalau mau pakai headphone jack yang 3,5 mm harus pakai dongle ke lightning. Kita tes aja dulu. Nah, coba teman bisa. Ini speaker. Oh, sorry. Elevating that game up. Stepping up to the competition. Only first place in this time, yeah. I'm with it till they get it out my grave. Eating all it. Itu belum yang paling keras. Saya kerasin dulu lagi. Nah, 100%. Next kita lanjut ke bagian konektivitas. Oke, untuk konektivitas di sini sudah ada WiFi, Bluetooth, AirDrop, hotspot pribadi. Untuk seluler ini masih menggunakan jaringan 4G, NFC sudah ada, nggak ada radio, dan masih menggunakan Lightning USB titik 2. Kemudian untuk di bagian sensornya, di sini sudah ada Face ID, sensor Face ID, accelerometer, gyroscope, proximity compass barometer, dan ultra wideband. Kemudian kalau dari sisi baterai, secara spesifikasi ini menggunakan kapasitas 3110 mAh. Kemudian sudah support fast charging hingga 18 watt, tapi nggak disertakan dalam box, jadi cuma dapat yang 5 watt. Kemudian sudah support wireless charger di sini, sudah support, tapi belum yang apa tuh MagSafe kayak iPhone 12. Untuk kesehatan baterainya kita lihat langsung di sini. Ini seri baterai. Kesehatan baterai sudah 86%. Pemakaian selama 1,5 tahun, ya cepet juga sih. Jadi malam saya cas, pagi saya lepas, saya pakai sosmed, chatting, nonton YouTube sesekali. Itu masih bisa sampai malam lagi, sekitar jam 8 cas lagi untuk dipakai besoknya lagi. Tapi kalau untuk main game ya bisa 2-3 kali cas kalau main game. Dan juga di sini terasa agak panas kalau kita main game. Oke, lanjut ke fiturnya. Untuk fiturnya ini, sebelumnya saya pakai iPhone X, kemudian balik ya, saya
upgrade atau downgrade ke iPhone 11 ini. Jadi saya intinya ganti ke iPhone 11 ini itu karena menurut saya iPhone X saya atau iPhone X saya itu sudah baterainya udah bisa 3 kali cas dalam sehari, padahal cuma pakai sosmed sama YouTube sama chatting udah itu doang, tapi ngecas bisa 2-3 kali. Syukur-syukur cuma 2 kali cas dalam sehari. Jadi saya emang kepingin HP yang baterainya agak kuat lah, tapi nggak terlalu mahal kayak iPhone 11 Pro atau yang Pro Max atau mungkin bahkan 12. Nah, kemudian untuk fitur yang buat saya kepingin banget ganti iPhone 11 itu ya itu tadi, kameranya bagus banget, terutama untuk video ya. Untuk video tuh bagus banget. Kemudian fitur yang apa ya yang buat saya ganti ke iPhone 11 ini ya layarnya agak lumayan lega sih, agak lega, 6,1 inci. Sebelumnya yang iPhone X itu 5,8, jadi menurut saya ya agak kecilan, tapi ini nggak keberasaan banget, apalagi saya masih bisa ngetik satu tangan. Misal saya ketik di sini ya, satu tangan ya, saya mau makan nasi goreng, nah kan masih bisa saya ngetik pakai satu tangan. Kemudian kalau saya bahas itu kayaknya kok banyak banget lebihnya. Masa sih nggak ada kurangnya? Ada banget ya. Kekurangannya satu yang jelas, Apple pasti mahal, sama layarnya belum OLED dan belum Full HD, dimana di kelasnya di atas 10 jutaan itu udah HD, yang jelas itu sudah Full HD dan sudah rata-rata sudah pakai OLED. Kemudian di sini minusnya lagi, bezelnya masih tebel banget. Di sini masih tebel banget. Sama notch-nya nih loh, notch-nya. Ntar saya ganti ke siang dulu. Notch-nya loh gede banget, segede ini loh. Tahun 2021 notch masih sebesar ini, padahal yang lainnya sudah titik doang, cuma bahkan kadang ada yang nggak kelihatan. Tapi Apple masih mempertahankan model phone yang kayak gini. Itu sih menurut kekurangan saya. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya gimana nih Bang? Kalau menurut saya sih ya iPhone 11 ini bagus sih. Istilahnya saya nggak ngerasa ini waktu itu saya beli, kita ngomong harga dulu. Waktu itu saya beli di harga 12 juta, barang BNOB, bukan barang segelan yang masih baru, tapi ini belum diaktifasi. Saya cek juga ini belum diaktifasi. Kemudian pada saat itu harga HP baru ini itu di kisaran harga 14 sampai 16 juta. Apalagi yang 126 itu sekitar 15-an lah, gitu. Jadi saya nggak merasa HP ini menurut saya ini nggak terlalu kemahalan dibandingkan saya harus mengeluarkan uang lebih ke iPhone yang seri Pro-nya atau bahkan mungkin Pro Max-nya yang hingga sampai 20 jutaan. Kemudian ini worth nggak sih sekarang? Kalau teman-teman dapat harga murah, ini masih worth banget, dipakai 2 atau 3 tahun lagi. Tapi kalau misalnya baru gimana ya? Kalau baru sih ya masih worth aja, tapi sayang gitu loh. Mending ambil iPhone 12 yang biasa aja, yang baru, mungkin harganya beda 2 atau 3 jutaan, mending itu, tapi dapat bezel yang lebih tipis, kemudian dapat layar yang sudah OLED, sudah full berapa ya, pokoknya yang jelas sudah lebih dari Full HD lah, lebih terang dari ini ya. Komplain-komplain saya sudah terjawab di iPhone 12. Jadi ini iPhone untuk siapa sih sebenarnya? Ya menurut saya iPhone itu sebenarnya buat orang-orang yang suka pekerja seni ya, atau bukan pekerja seni sih, pekerja di industri kreatif. Kalau saya di industri kreatif,
Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang menuntut kita untuk bisa lebih kreatif lagi. Jadi misal kayak Procreate, atau mungkin untuk di fotografi, di filmografi, untuk pembuatan film ada Filmic Pro. Ya ini tuh kayak saya senang banget lah ini iPhone untuk menunjang kreativitas saya, produktivitas di bidang kreatif. Saya nggak bilang Android itu nggak bisa buat produktif, bisa juga. Cuma Android itu lebih ke fitur lah, istilahnya tuh kita dimudahkan pakai Android. Tapi kalau ini kita dimudahkan untuk di bidang kreatif. Itu sih menurut saya. Mungkin itu aja yang bisa saya share ke teman-teman tentang pengalaman saya selama pakai iPhone 11 ini selama 1,5 tahun. Ini kemungkinan masih saya pakai sekitar ya paling cepat udah ganti paling setahun lagi, tapi saya harapkan masih bisa bertahan sekitar 2 tahun lagi. Ya itu dia aja mungkin yang bisa saya bagi ke teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih, apresiasi atau dukungan dari teman-teman yang sudah klik tombol like, yang sudah subscribe, atau mungkin yang sudah nonton sampai detik ini. Saya apresiasi banget. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Jika bermanfaat, bisa teman-teman bagi video ini ke saudara, teman, atau yang lain-lain. Saya tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.